Sudah ada rambu-rambu evakuasinya atau belum? Terus dia lokasinya di mana? Kita sudah tahu kalau misalnya terjadi bencana kita mau berlindung kemana. Kemudian pada saat terjadi gempa, jangan panik, karena kalau panik kita bisa gegabah ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi tentang gempa bumi dan tsunami. Dan di akhir itu pasti ada yang namanya kita simulasi pada saat terjadi gempa bumi. Jadi kayak tadi kakak jelaskan, itu kita simulasi gempa bumi dengan cara apa? Melindungi kepala dan leher. Jadi semuanya yang ada di dalam ruangan kita praktek bersama-sama. Oke? Siap? Siap. Nah, oke. Pertama kakak tunjukkan dulu gerakannya. Bisa kita berdiri semua. Apa? Yang punya tas bisa gunakan tasnya untuk melindungi kepala. Yang tidak punya tas pakai tangan untuk melindungi kepala. Nanti kakak kasih aba-aba. Nanti ada bunyi sirine gempa bumi. Pada saat bunyi sirine, adik-adik langsung melindungi kepala menggunakan kursi, menggunakan meja, dan menggunakan tangan. Oke? Menggunakan tas juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan bersama beberapa penjelasan tentang keberadaan daripada cuaca, bagaimana proses terjadinya gempa bumi, bagaimana proses terjadinya tsunami, dan lain-lain sebagainya, di mana semuanya itu dalam rangkaian yang disebut dengan bencana. Baik, adik-adik SMP itu berapa nih? Tiga. 17, 18, 12. SMP 17 alamatnya di mana itu? Dekat SMA 1. Terus SMA? SMP 18 tuan rumah. SMP 12 di Kilo 4 Bumi. Ya, baik, terima kasih. Selamat bergabung di sekolah SMP 18 ini. Kita akan melaksanakan simulasi sebesar dan juga kita akan diberikan materi-materi seperti yang barusan berlangsung tadi dari BMKG. BMKG ya, sudah oke. Sudah tahu namanya tadi. Terus saya mau bertanya ini, apa itu singkatannya BMKG? Ada yang tahu coba angkat tangan? Angkat tangan ini berikan tadi materi ya. Tidak ditahu BMKG. Laki-laki ya, itu dia. Namanya. Oke, SMP 18. Oke, jawabannya BMKG tingkatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. bagaimana Bu? Terutama teratur. BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Barangkali ada yang menyimak tadi, kira-kira kalau misalnya terjadi tsunami, kekuatan magnitudonya berapa? Sudah dijelaskan tadi ya sama dari BMKG. Berapa kekuatannya? Ada yang tahu? Katakan. 7 apa namanya? Ayo, magnitudo sana di belakang. Magnitudo
Widodo. Siapa namanya tuh? Baik. Yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Coba lihat. Nah, ini. Itu yang merah, itu namanya lempengan, patahan. Kalau di wilayah Sumatera ini, Sumatera sudah lihat, Pulau Sumatera kan sudah di dalam peta itu. Ini peta Indonesia ini, yaitu ini patahan. Jadi tidak usah heran waktu di Sumatera tsunami Aceh besar, satu pulau itu patahannya. Kalau air laut, kalau sudah aktif air laut masuk di dalamnya, belum masuk di dalam patahan itu, baru patahan bumi ini kan besar sih. Setelah itu dia meluap kembali air lautnya, tunggu tsunami-nya. Seperti itu. Coba lihat di wilayah Sulawesi. Satunya ini dia, nih, itu Pulau Sulawesi kan? Coba lihat patahan merah yang paling banyak di wilayah mana? Palu, Manado. Tahu? Ini Palu ini. Baru-baru ini di Mamuju kan, Sulawesi Barat. Coba lihat. Semua yang garis merah itu patahan. Artinya itu kalau aktif pasti gempa. Coba lihat di wilayah Buton. Memang di dalam buminya kita tidak ada. Coba berbesar, petahannya lagi lewat di bawahnya. Tidak kopi ya, jadi kopi ya. Ganti peta. Ini Buton, itu Buton kan Pulau Bu? Iya, coba lihat garis merahnya di mana dia posisinya. Di laut. Di laut, dia bukan di dalam bumi, di laut itu. Kalau pergerakan patahan ini itu mulai dari wilayah Muna yang disebut dengan Maligano, Kecamatan Maligano sampai di Bau-Bau. Tapi itu menurut BMKG belum aktif, belum aktif. Tapi potensi daripada patahan itu sudah ada potensinya. Kalau tidak percaya, jalan-jalan di Batu Sori itu terbelah. Jalurnya. Ya. Coba aja di Batu Sori terbelah. Mungkin dulu pernah terjadi patahan ini. Seperti itu ya. Jadi edukasi, pengetahuan seperti ini penting sekali kita tahu. Baik, oke, itu aja. Patahan itu namanya patahan. Kemudian saya mau bertanya lagi nih. Sebelum saya bertanyakan materi yang saya bawakan tadi, walaupun hanya singkat, saya masih bertanya, masih mengulangi kembali apa yang dijelaskan oleh BMKG. Kenapa sampai bisa terjadinya gempa bumi? Ada yang bisa jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka. Saya dari sekolah SMP Negeri 18 Bau. Kenapa terjadinya gempa bumi? Karena pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa yang besar. Ya, betul. Ya, terima kasih. Ya, jadi gempa bumi itu getaran atau guncangan yang terjadi secara tiba-tiba diakibatkan oleh pelepasan energi. Pelepasan energinya ini berasal dari mana? Dari pergerakan lempeng, sehingga pada saat pecah menimbulkan getaran. Getarannya itu yang direkam oleh sensor. Nah, maka akan membentuk sinyal-sinyal yang namanya sinyal gempa bumi. Nama saya Esa Nama. Saya dari SMP Negeri 17 Bau. Saya ingin bertanya tentang apa itu patahan. Ya, terima kasih. Jadi, kenapa bisa ada patahan? Pertama, kita tahu dulu struktur buminya kita. Dia terdiri dari beberapa lapisan. Inti bumi, mantel, litosfer. Nah, litosfer itu lapisan paling atas yang kita tempati, yang kita pijak sekarang ini namanya
litosfer. Karena litosfer ada di atas mantel yang dia sifatnya cair, kemudian dia ada arus konveksi di lapisan mantel itu, dia akan menggerakkan litosfer ini. Pada saat dia menggerakkan itu kan ada interaksi antara kerak bumi, antar lempengan. Pada saat terjadi gerakannya begini, gerakan interaksi antar patahan itu ada 3. Pertama ada yang saling menjauh, kemudian dia ada saling bertemu dan saling bergeser satu sama lain. Kalau dia saling menjauh, dia itu terjadinya di tengah laut, namanya sea floor spreading. Jadi akan muncul kerak bumi yang baru dari bawah laut. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dia saling bertemu, lempeng benua sama lempeng samudera, dia akan membentuk zona subduksi. Nah, ini yang jadi zona-zona yang menimbulkan tsunami, gempa tektonik yang bisa menimbulkan tsunami. Kemudian kalau dia saling bergeser satu sama lain, ini yang akan menimbulkan namanya patahan. Di zona-zona pertemuan lempeng ini, itulah yang kita namakan sebagai patahan, seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Alfari Dunia Pratiti. Saya salah satu siswi dari SMP Negeri 18 Bobau, dan saya ingin bertanya, apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi kerentanan pada suatu wilayah terhadap suatu bencana? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghadapi atau upaya mencegah sebelum terjadinya bencana? Nah, sekian, terima kasih. Dilakukan untuk menghadapi atau menanggulangi wilayah-wilayah rentan bencana. Untuk wilayah-wilayah rentan bencana, bau-bau itu saya kasih contoh saja supaya cepat paham ya. Bau-bau itu baru-baru ini, tapi bencananya bencana tahunan, bukan bencana setiap saat, dia bencana tahunan karena keadaan cuaca. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan doa. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan rahmat ketampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMP 18 dan seluruh tenaga pengajarnya atau jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 17 dan SMP Negeri 12. Yang kami hormati seluruh peserta. Setelah ini menyelamatkan orang lain. Takutnya mereka kita tidak berikan edukasi seperti ini, ada terjadi gempa, goyang sedikit sekolahnya langsung lompat dari lantai 3. Seperti ini. Kami tidak ingat seperti itu sehingga kami turun. Tidak untuk kemungkinan Bapak Wali Kota, anak-anak kita yang masih SMP ini sekolahnya di luar daerah. Mungkin di luar daerah itu juga rawan gempa, rawan bencana, sehingga dalam rangka untuk menyelamatkan diri mereka sudah tahu. Seperti itu harapannya. Untuk itu melalui kesempatan ini Pak Wali Kota, kami mengharapkan petunjuk dan arahan-arahan untuk bisa kami kembangkan kegiatan ini sehingga semua anak-anak didik kita bisa mengetahui tentang edukasi seperti ini. Mereka bisa mengetahui kenapa sampai terjadinya tsunami melalui Badan Meteorologi. Mereka bisa mengetahui kenapa sampai terjadinya gempa, kenapa sampai terjadinya banjir. Mereka sudah dapat edukasi seperti itu, tapi hanya sebagian kecil saja di sekolah-sekolah itu, karena pelibatannya tidak semua. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami harapkan arahan petunjuk-petunjuk dari Bapak Wali Kota agar supaya anak-anak didik kita ini mampu memiliki keterampilan untuk menyelamatkan diri, walaupun kami sudah berikan pengetahuan tadi dari kami dan Badan Meteorologi sudah memberikan informasi pengetahuan, mungkin ada juga trik-trik lain dari Bapak Wali Kota. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami harapkan kepada Wali Kota untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada kami. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, salam. Selamat siang. Yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir tepat jam 9, karena di jam 9 itu ada 3 acara yang bersamaan. Hingga tadi saya menyampaikan kalau boleh di jalan saja dulu, materi jalan, nanti kemudian saya hadir pembukaannya sudah sekaligus penutupannya. Tadi saya sudah sempat tanya-tanya ke narasumber. Tadi Ibu sudah sampaikan juga beberapa hal tentang kebencanaan ya. Begitu juga pakalannya, materi juga. Hingga saya hari ini ingin membuat ujian kepada adik sekalian, dan apabila bisa menjawab saya kasih 100.000. Siapa yang tahu? Belum ada pertanyaan. Oh, gimana pertanyaannya? Saya kira sudah ada yang mau jawab pertanyaan saya. Kalau ada saya kasih 200.000. Karena saya belum pertanyaan sudah dijawab. Jadi pertama saya ingin menyampaikan semua mengapa ini penting kita lakukan. Ini adalah langkah antisipasi untuk meningkatkan kemampuan kita terhadap ketangguhan pada bencana. Kita baru 0,34 sekarang. Mengendalikan diri terhadap kebencanaan belum maksimal, masih di bawah setengah, masih di bawah, masih 0,34, 0,5 baru setengah, 1 sempurna, tapi hampir tidak ada negara yang bisa 1. Yang adik-adik masih bisa tangkap. Tadi kayak kita bicara tentang apa? 2 poin saja. Saya kasih langsung itu. Dia berapa? Namanya siapa? Siapa? Dari SMP 12, SMP ketinggian sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Anjunael. Saya perwakilan dari SMP 12. Seperti yang disampaikan dari kakak BMKG, menyampaikan tentang gempa bumi dan tsunami. Seperti yang kita tahu, gempa bumi adalah getaran yang terjadi secara tiba-tiba karena adanya pelepasan energi pergerakan lempeng bumi. Tsunami merupakan gelombang laut yang timbul akibat perubahan struktur yang terjadi di bawah laut akibat gempa bumi. Cukup, saya tanya. Cukup, 100 kali. Jadi kalau kita dengan materi itu penting karena kadang-kadang buat tinggi. Namanya siapa? Ayunda. Ayuni. Ayuni. Masih ada yang mau tanpa membaca HP-nya? Masuk putra mau uang 100.000. Bisa? Siapa? Ayo dong. Ayo. Uang. Mau? Ayo. Bisa tidak membaca HP-nya? Kan 2 poin saja, tidak banyak. Bicara apa tadi? Tadi kita bicara tentang lempeng. Lempeng itu ada 4. Lempeng Eurasia misalnya ini. Lempeng Pasifik, lempeng Filipina misalnya. Reza, jenis bencana. Ya, mari. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Syafriza Pratama Asri. Saya perwakilan dari SMP Negeri 18 Bogor. Ya. Yang dijelaskan dari kakak BMKG tadi adalah Indonesia terletak di kawasan cincin api, dan yang dijelaskan adalah tentang jenis-jenis bencana yang terjadi seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Terus apa lagi? Itu saja yang kamu tangkap. Oke, mari 100. Reza. Ya, sekecil apapun yang kalian anggap, tetap harga 100. Makanya disuruh maju cepat. Masih mau? Masih. Perkenalkan, nama saya Anhar Walyoko dari SMP Negeri 18 Bogor. Saya akan menjelaskan kembali tentang penjelasan dari cara melindungi diri dari gempa bumi. Yang dijelaskan ialah saat terjadi gempa adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri dengan metode drop, cover, hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa Anda menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah, mencari penutup kepala dan leher, dan tetap berada dan berlindung di tempat tersebut hingga gempa berhenti. Ya, itu saja. Bagaimana? Benar? Ya, bagus. Ya, sekarang sudah masuk selesai. Ya, di mana tadi? Cewek tadi. Yang tadi laki-laki kan sudah banyak. Ya, silakan. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Naura, siswi dari SMP Negeri 17 Bau-Bau. Ya. Kesimpulan yang saya dapat dari kakak BMKG adalah yang menyebabkan gempa terjadi adalah mengiringkan atau menggeser area dasar samudra yang luas, pergeseran vertikal yang tiba-tiba di area yang begitu luas. Itu menyebabkan apa itu? Menyebabkan gempa atau menyebabkan tsunami? Menyebabkan tsunami. Hah? Gempa. Hati-hati, yang sampai saya salah tarik kamu yang 10.000. Terus ada lagi? Itu saja. Mari. Tetap saya hargai.
Sebutkan kepanjangan dari BPBD dan BMKG. Angkat tangan, angkat tangan. Ini. BPBD dan BMKG apa? Waalaikumsalam. Saya Jempa Dariwan, saya perwakilan dari SMP Negeri 18 Bogor. Kepanjangan dari BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Sebenarnya ini cukup 50.000 saja karena dia tadi nyontek di spanduk. Tapi kita hargai keberaniannya dan keinginannya untuk bertahan ajukan tangan. Hingga teman-teman nanti dari BPBD buatkan satgas bersama di kepala sekolah. Ada teman di sekolah ini yang bisa mengajak teman-temannya untuk bisa tanggap terhadap bencana. Dan apabila terjadi bencana, dia menjadi inspirator buat teman-temannya. Dia menjadi orang yang terdepan untuk bisa menyelamatkan diri dan temannya dari bencana yang terjadi di sekolah. Sudah terbentuk? Belum. Saya nanti mohon untuk nanti para sekolah, terutama sekolah-sekolah yang bertingkat, untuk ini dibentuk. Supaya nanti mereka secara prodi, walaupun tidak dimaterikan oleh BPD, mereka bisa berdiskusi. Kan yang hadir hari ini tidak semua siswa, ya. Dan nanti akan mengalami bencana kan bukan cuma adik-adik, teman-temannya juga. Bagaimana yang teman-teman yang tidak ikut? Mereka juga harus tahu. Oleh itu ada kewajiban dari adik-adik sekalian setelah pulang ke sekolah masing-masing, coba dibentuk diskusi-diskusi. Kami mendapatkan informasi seperti ini, kalau terjadi bencana sekolah yang bertiga seperti kita ini, yang harus dilakukan begini. Mungkin bisa diberikan waktu mereka di depan kelas sebelum belajar di sekolah masing-masing, karena masing-masing teman-teman kan berbeda kelas ya. Ya kembali ke kelasnya masing-masing, sampaikan ke temannya. Kami kemarin ikut penyuluhan sosialisasi tentang anggap bencana, utamanya bencana gempa. Kalau gempa terjadi di sekolah kita yang bertingkat, yang kita harus lakukan A, B, C, D. 5 ini yang harus disampaikan ke teman-teman. Sehingga nanti saat benar-benar terjadi, maka kita tidak mempunyai kepanikan yang tinggi yang kadang-kadang ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pada siang hari ini saya akan ditutup ya Yesus. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi lawan bencana pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara istirahat. Terima kasih.
bagaimana sebulan ini kita ikuti nanti kalau saya terjadi umpanya harus menyelamatkan diri dulu, kemudian menyelamatkan yang lain, seperti itu ya. Oke, bagaimana kita berganti